Halo, selamat bertemu kembali di mata kuliah Sistem Basis Data. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari subbab tentang membuat tabel. Nah, ini merupakan sambungan dari pertemuan yang sebelumnya. Nah, di sini mari kita coba kembali untuk membuka materi di pertemuan 4 tentang data real case. Nah, di sana saya kemarin itu membahas tentang data perpustakaan dan data akademik. Nah, yang kita bahas di materi membuat tabel part 1 itu adalah basis data akademik yang ada mahasiswa, kemudian fakultas, kemudian program studi. Nah, kemudian saat ini kita akan membahas basis data perpustakaan. Nah, beberapa data saya flashback kembali ya. Jadi data-data yang ada di perpustakaan yang pernah kita telaah di pertemuan 4 kemarin adalah pertama karyawan fakultas. Nah, ilustrasi data karyawan fakultas ini adalah NIK, nama karyawan, alamat, tanggal lahir, dan sebagainya. Nah, kemudian data anggota. Nah, ilustrasi data anggota ini ada NIM, nama, alamat, tanggal lahir, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga adalah data buku, yaitu kelas buku, kategori, judul buku, pengarang, penerbit, ISBN, tahun, dan jumlahnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah data peminjaman. Ya kan kalau di perpustakaan biasanya boleh ya pinjam buku, berarti di sana ada data peminjaman. Nah, ilustrasi data peminjaman adalah nomor peminjaman, kemudian NIM, kemudian tanggal pinjam, kemudian ada kelas buku. Nah, yang selanjutnya adalah tabel atau data pengembalian. Ilustrasi data pengembalian adalah nomor peminjaman, bukan nomor pengembalian ya, tetapi nomor peminjaman karena kan modelnya pinjem terus dikembalikan. Berarti barang-barang yang dipinjem atau nomor peminjaman itu yang akan divalidasi apakah barang yang ada di nomor peminjaman itu sudah dikembalikan atau belum. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tanggal kembali, kemudian keterlambatan, kemudian denda, kemudian total dendanya. Nah, kita akan fokus di data ini. Yang pertama adalah karyawan fakultas dan anggota, gitu. Dan sama data peminjaman. Ingat bahwa kita akan fokus dulu di data 3 ini. Karyawan fakultas, kemudian anggota, kemudian peminjaman. Nah, jika tabelnya seperti di bawah ini, coba cek tabel peminjaman. Tabel peminjaman di sini hanya menyimpan NIM. Nah, gini ya. Lalu bagaimana caranya apabila dalam tabel peminjaman itu juga terhubung dengan tabel karyawan supaya mudah pelacakan tanggung jawabnya. Nah, seperti ini ya. Kan tabel peminjaman tadi kan ada nomor peminjaman, kemudian ada NIM, ada tanggal pinjam, dan kelas buku. Nah, otomatis hubungannya dengan tabel anggota kan NIM ke NIM kan. NIM di sini adalah utama atau primary key gitu kan. Ini saya tulis PK. Nah, kemudian yang di sini adalah FK. FK itu foreign key. Nah, terus di sini nama mahasiswa. Nah, kemudian ada alamat dan kemudian tanggal lahir. Nah, di sini tabel peminjaman dan tabel anggota saling berhubungan. Nah, gimana caranya biar tabel peminjaman ini tuh juga
terhubung dengan tabel karyawan. Jadi biar gampang dilacak, misalkan nih ada mahasiswa yang namanya Alvina gitu ya. Nah, Mbak Alvina ini dia meminjam sebuah buku di perpustakaan. Nah, itu yang melayani petugasnya namanya siapa? Gitu kan, mengingat petugas perpustakaan kan nggak hanya satu ya, tapi ada banyak gitu kan, ada 2, 3, 4, ataupun 5. Nah, supaya memudahkan pelacakan, misalkan Mbak Alvina itu tadi peminjamannya itu buku tentang sistem basis data. Keliru nginput, yang diinputin adalah manajemen basis data. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ada yang bisa mempertanggungjawabkan nih, peminjamannya Mbak Alvina ini tuh kemarin yang menangani siapa gitu. Nah, otomatis kan si tabel peminjaman ini dia harus berhubungan dengan tabel karyawan. Nah, gimana caranya supaya ini itu bisa terhubung, saling terhubung? Nah, gini ya. Nah, caranya adalah berikan NIK. NIK di sini bukan nomor induk kependudukan ya, karena konteksnya adalah karyawan, berarti NIK di sini adalah nomor induk karyawan. Nah, caranya berikan nomor induk karyawan pada tabel peminjaman. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, misalkan di tabel karyawan itu ada NIK. Ini NIK 188890, ini punyanya Mbak Deni. Kemudian 199980, ini punyanya Mbak Yusi. Nah, kemudian di tabel peminjaman, nah gini ya, di tabel peminjaman si NIM 2009991 ini, dia itu yang menangani peminjaman mahasiswa dengan NIM ini itu adalah karyawan yang ber-NIK 1888990. Oh, ini NIK-nya siapa nih? Oh, ini NIK-nya Mbak Deni. Nih. Nah, kemudian yang ini ada lagi peminjaman yang dilakukan oleh NIM 200999997. Nah, ini yang menangani adalah 199980. Nah, ini NIK-nya siapa ya? Oh, NIK-nya Mbak Yusi. Nah, gini. Nah, kemudian kalau kita ingin tahu ini 2009999991 ini NIM-nya siapa? Nah, karena dia sudah berelasi dengan tabel anggota, berarti tinggal panggil aja ke sini. Oh, dia adalah NIM-nya Mbak Raisa. Nah, kemudian yang 20099977 ini adalah NIM-nya Isyana. Nah, gini ya. Oke, jadi caranya berikan NIK ini tadi pada tabel peminjaman. Nah, NIK yang di sini ini sifatnya adalah PK atau primary key, dia merupakan kolom utama, sementara NIK yang ada di sini itu adalah FK atau foreign key. Nah, gini ya. Oke, kita next. Nah, terus hubungan antar tabelnya menjadi seperti ini. Ada tabel peminjaman, ini kan dia berelasi dengan tabel anggota. Ini adalah PK, primary key, dan ini adalah foreign key. Nah, kemudian tabel peminjaman juga berhubungan dengan tabel karyawan. Nah, NIK yang ada di sini itu adalah primary key. Nah, yang NIK yang ada di tabel peminjaman ini adalah foreign key. Nah, telur. Oke, selanjutnya kita fokus di data ini. Yang pertama adalah data buku. Nah, kemudian yang kedua adalah data peminjaman. Nah, tabel buku dan tabel peminjaman ini harusnya gabung. Jadi maksudnya harusnya terhubung gitu ya. Nah, penghubungnya ini adalah kelas buku. Jadi ini dia terhubung dengan ini.
Nah, kemudian kita buat dulu nih hubungan antar tabelnya ya. Nah, di sini ada kelas buku. Nah, kemudian di sini ada tabel peminjaman. Nah, kelas buku itu antara buku satu dan buku yang lain itu jelas beda ya. Nah, ini adalah PK, primary key. Nah, sementara yang di sini adalah FK. Nah, jadi di nomor peminjaman, di data peminjaman itu yang dicatat adalah nomor peminjamannya dia, terus yang pinjam itu siapa, itu dicatat NIM-nya. Nah, kemudian pinjemnya itu tanggal berapa, berarti dicatat tanggalnya. Nah, kemudian yang dipinjam itu buku apa. Nah, di sini ada kelas buku yang dicatat. Terus yang menangani peminjamannya mahasiswa ini itu siapa? Dicatat NIK-nya gitu ya. Nah, di sini dia saling berhubungan. Nah, gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini gitu ya. Jadi kelas buku yang ada di sini ada buku pemrograman, kemudian teori sistem informasi dan ada multimedia. Nah, judulnya adalah ini. Ini dan seterusnya karena kolomnya jumlahnya ada banyak banget ya. Nah, makanya di sini saya singkat dan seterusnya gitu aja. Nah, kemudian ada nomor peminjaman di sini. NIM-nya ini, kemudian ada tanggal pinjamnya, kemudian kelas buku. Nah, kelas buku ini dia diambil dari tabel buku. Jadi kalau kita pengen tahu nih PGR 900001 ini buku apa sih? Oh, ternyata judul bukunya Asyik Belajar Vibinet. Nah, kayak gitu. Nah, hubungan antar tabelnya untuk saat ini adalah yang pertama tadi ya, di tabel peminjaman tentu dia berhubungan dengan tabel anggota. Nah, kemudian di sini ada kelas buku. Jadi, tabel peminjaman kelas buku ini dia berhubungan dengan tabel buku. Nah, kemudian NIK yang sini dia juga terhubung dengan NIK yang sini. Ups. Nah, seperti ini ya. Ini baru hubungan antar tabel karyawan, peminjaman, anggota, dan buku. Nah, kemudian bagaimanakah dengan tabel pengembalian? Nah, hubungan antar tabel dengan pengembalian, nah tadi sudah ada tabel karyawan, ada tabel anggota, ada tabel buku, kemudian ada tabel peminjaman. Nah, ini ya, tadi kan sudah seperti ini. Nah, pengembalian itu di sini. Nah, karena tabel pengembalian ini kan penghubungnya adalah nomor peminjaman, ya kan? Nah, beginilah ilustrasinya ya. Jadi nomor peminjaman di sini itu berhubungan dengan nomor peminjaman yang ada di tabel peminjaman gitu. Jadi nanti bisa diketahui ini kan pinjem nih. Misalkan Mbak Raisa tadi itu pinjem buku Asyiknya Belajar Vibinet. Nah, kemudian dikembalikan. Nah, saat dikembalikan dia dicatat dikembalikan pada tanggal berapa, kemudian keterlambatannya ada atau tidak, misalkan ada ya berapa jumlahnya, kemudian dendanya berapa, nanti ini biasanya dikalikan gitu ya, denda dikali keterlambatan, nah kemudian ada total denda yang harus dibayar oleh Mbak Raisa tadi, itu konsepnya. Nah, oke, untuk materi hari ini cukup sekian. Silahkan dipahami dengan baik karena untuk minggu depan soal UTS-nya tidak akan jauh dari membuat tabel dan hubungan antar tabel seperti ini ya. Cuman nanti kasusnya agak beda. Tentunya kasusnya bukan kasus perpustakaan dan juga bukan kasus tentang akademik. Gitu, silahkan dipersiapkan. Oke, terima kasih telah menyimak materi pada pertemuan hari ini.